Kesultanan Mughal mencapai kemajuan ekonomi melalui pertanian, perdagangan, dan kebijakan fiskal yang terstruktur. Sistem agraria seperti zamindari dan jagirdari dikelola untuk mendukung produksi pertanian dan mengatur distribusi tanah secara adil. Tanah kosong dijadikan milik negara dan dialokasikan kepada individu yang layak, sehingga lahan bisa dimanfaatkan secara optimal. Dalam bidang pajak, Akbar menerapkan sistem berbasis perkiraan hasil panen daerah yang adil dan fleksibel. Pajak bisa dibayar dalam bentuk tunai atau hasil bumi. Ia juga menghapus jizyah pajak non-muslim untuk menjaga toleransi dan stabilitas sosial. Namun, kebijakan ini diubah pada masa Jahangir dan Aurangzeb yang menerapkan pajak berdasar agama, termasuk pajak perdagangan UZR. Perdagangan berkembang pesat berkat penghapusan bea, pembangunan jalur karavan, dan larangan riba serta monopoli. Kesultanan juga menerapkan prinsip ekonomi Islam seperti zakat, haraj, dan jizyah untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan melindungi kelompok rentan. Kebijakan ekonomi Mughal berdampak besar pada masyarakat. Petani dilindungi, zamindar mendapat peran penting dalam pengelolaan ekonomi, dan pedagang berkembang karena lingkungan usaha yang kondusif. Toleransi antaragama juga diperkuat melalui kebijakan fiskal, membentuk struktur sosial yang stabil dan inklusif di tengah masyarakat multikultural. Kehidupan sosial budaya dan akulturasi kebudayaan. Pada masa Sultan Akbar, diterapkan kebijakan sulhul toleransi universal yang menekankan persamaan hak bagi seluruh rakyat tanpa memandang agama atau kasta. Hal ini mendorong dukungan luas dari masyarakat dan menghapuskan sistem kasta, termasuk memberikan hak yang lebih setara bagi perempuan. Dinasti Mughal membawa pengaruh budaya Tukomangal yang berbaur dengan budaya lokal India. Akbar juga memperkenalkan kalender Bengali, hasil perpaduan kalender Islam dan Sanskerta, untuk memudahkan penarikan pajak. Dalam bidang keagamaan, Akbar mencetuskan din ilahi, sebuah upaya menyatukan berbagai ajaran agama. Sementara dalam seni, berkembang karya sastra dalam bahasa Parsia dan Hindi. Di bidang bahasa, Jahangir menetapkan bahasa Urdu sebagai bahasa resmi untuk mengakomodasi keragaman bahasa masyarakat. Dalam arsitektur, Akbar membangun istana dan benteng di Agra dan Lahore, sedangkan Shah Jahan mendirikan bangunan monumental seperti Masjid Jam Delhi, Masjid Mutiara, dan Taj Mahal. Bangunan ini menjadi simbol akulturasi budaya Islam dan India yang masih berdiri hingga kini. Kemunduran Kerajaan Mughal. Kemunduran Kerajaan Mughal terjadi setelah wafatnya Aurangzeb, dipengaruhi oleh dua faktor utama. Faktor internal. Tidak ada jalur suksesi yang jelas, sehingga memicu perebutan tahta dan perang saudara. Contoh, Muazzam mengalahkan saudaranya Azam dan naik tahta sebagai Sultan Bahadur Shah 1707–1712. Pemerintahan pusat melemah, daerah-daerah mulai memisahkan diri. Asaf Khan di Hyderabad, Syahadat Khan di Alp, Sijay Singh di Rajput, Alahwardi Khan di Benggala. Wilayah pantai dikuasai pedagang asing, terutama Inggris. B. Faktor eksternal. Campur tangan asing, terutama Inggris, semakin kuat dalam perdagangan dan penguasaan pelabuhan-pelabuhan penting. C. Lemahnya pewaris tahta. Raja-raja setelah Aurangzeb umumnya lemah dan tidak mampu memimpin. Dari 29 sultan, hanya sedikit yang berkuasa lebih dari 20 tahun. Banyak yang hanya memerintah dalam hitungan bulan. Beberapa sultan seperti Jalal al-Din Alam 1760–1788 hanya menjadi simbol karena berada di bawah kendali kekuatan asing seperti Ahmad Khan Durrani dari Afghanistan. Peninggalan Kerajaan Mughal. Masa Akbar. Pendidikan. Didirikan perpustakaan, para bangsawan menyumbangkan tanah dan uang untuk masjid dan ulama. Seni dan arsitektur. Istana Ratu Joda di Fatehpur Sikri, simbol cintanya pada Maryam Uz-Zamani Joda. Benteng Agra 1565–1573. Istana Jahangir untuk putranya. Benteng Allahabad dan Benteng Lahore sekarang di Pakistan. Kedua masa Shah Jahan. Taj Mahal 1641–1648. Dibangun untuk mengenang istri tercinta Mumtaz Mahal, merupakan kompleks makam mewah yang dikelilingi taman dan masjid, melibatkan 20.000 pekerja,
Masjid Jami' Jam Masjid dibangun antara 1650 sampai 1656, salah satu masjid terbesar di Indi. 3. Masa Aurangzeb. Masjid Badshahi di Lahore 1671 sampai 1673. Berkapasitas hingga 100.000 jamaah. Masjid Mutiara Paralmas di Delhi. Terletak di dalam benteng merah, digunakan keluarga kerajaan untuk salat pribadi. Peninggalan lain, Taman Babur. Dibangun oleh Zahiruddin Muhammad Babur, pendiri dinasti Mughal karena kecintaannya terhadap alam. Ia dimakamkan di taman ini. Sejarah tertulis, muncul sejarawan terkenal Abu Faisal dengan karya Aini Akbari dan Akbarnama yang memuat sejarah dan administrasi kekuasaan Akbar.